Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Wulan Caherengganis dan rekan saya Sylvia Apriliani akan mempresentasikan materi tentang Early Childhood Special Education Methods and Practices for Preschool Age Children and Their Families. Yang pertama, saya akan membahas tentang perspektif sejarah anak dini pendidikan luar biasa. HC berakar di beberapa bidang, termasuk pendidikan khusus untuk siswa usia sekolah dengan kekhususan analisis perilaku dan pendidikan anak usia dini, yang dipengaruhi oleh berbagai teori dan filosofi tentang perkembangan anak dan pembelajaran, juga inisiatif untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan anak kecil. Selanjutnya yaitu ada pendidikan khusus dan analisis perilaku. Para ahli teori perilaku menekankan pentingnya konsekuensi positif atau penguatan positif dalam mempromosikan perolehan keterampilan, mempertahankan keterampilan yang dipelajari, dan generalisasi keterampilan yang dipelajari untuk situasi yang berbeda. Behavioris dan pendidik khusus percaya bahwa orang dewasa dan teman sebaya adalah komponen penting dari lingkungan anak, bahwa orang dewasa secara langsung mempengaruhi pembelajaran, yaitu dalam dua cara. Yang pertama, mereka dengan sengaja mengatur variabel lingkungan untuk menarik dan kemudian memperkuat keterampilan dan perilaku baru yang sesuai. Ini menurut Chandler dan Dahlquist pada tahun 2009. Yang kedua, dewasa langsung mengajar dan memperkuat keterampilan menggunakan strategi pengajaran berbasis penelitian dan mengadaptasi materi dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anak. Selanjutnya yaitu pendidikan usia dini. Pendidikan anak usia dini dan teori pembelajaran banyak berkontribusi pada praktik saat ini di pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu ada pusat ke teori, adalah keyakinan bahwa belajar adalah proses aktif dan konstruktif yang terjadi melalui tindakan yang dimulai dalam diri sendiri, dalam aktivitas dan interaksi dalam teman sebaya dan orang dewasa. Anak-anak membangun pemahaman tentang pengetahuan dunia mereka melalui pengalaman dan refleksi tentang pengalaman tersebut. Ini menurut Darrah pada tahun 2010, Grennon Brooks. Beberapa teori telah berkontribusi pada teori yang pertama itu Piaget pada tahun 1937 atau 1954. Percaya bahwa anak-anak termotivasi untuk menemukan dan membangun pengetahuan dari tindakan mereka sendiri dan pengalaman dalam dunia mereka. Piaget juga menjelaskan tahapan perkembangan kognitif selama anak usia dini, bahwa setiap tahap memberikan landasan untuk pembelajaran selanjutnya. Peran guru atau praktisi lain dalam pendekatan Piaget adalah mengembangkan lingkungan fisik untuk mendukung asimilasi dan akomodasi pada setiap tahap pembelajaran. Menurut John Dewey pada tahun 2004 menggarisbawahi pentingnya menggunakan anak-anak kepentingan dalam pengajaran yang efektif. Dia menganjurkan penggunaan kurikulum yang berpusat pada anak yang dibangun di atas minat anak-anak dan dimasukkan dalam pengalaman langsung daripada telah ditentukan sebelumnya melalui instruksi yang diarahkan oleh guru. Dewey merasa bahwa penting untuk mengajari anak-anak cara belajar dan keterampilan memecahkan masalah versus sekadar mengajarkan konten akademik. Peran praktisi adalah untuk mengamati, membimbing, dan mendorong sesuai kebutuhan. Maria Montessori percaya bahwa kecerdasan dipengaruhi oleh interaksi anak-anak dengan lingkungan mereka dan berbasis sensori belajar yang sangat penting untuk anak-anak. Ini menurut Edwards pada tahun 2002.
Montessori berfokus pada sifat pembelajaran individual, mengakui bahwa semua anak mampu belajar, tetapi mereka perlu belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Hal ini dapat dicapai dengan membiarkan anak-anak untuk mengulangi kegiatan sampai konsep dan keterampilan tersebut dikuasai. Peran praktisi adalah untuk mengamati anak-anak secara individu dan menyiapkan kegiatan dan materi untuk setiap anak berdasarkan pengamatan. Ini menurut Hull, Goldhaber, dan Chapone pada tahun 2002, Malaguzzi pada tahun 1996. Vygotsky mengeksplorasi teori sosiokultural yang menunjukkan pentingnya interaksi sosial dan hubungan interpersonal dalam pembelajaran dan pengembangan. Dia menekankan pentingnya orang dewasa dan teman sebaya dan hubungan timbal balik di lingkungan anak. Fokus Vygotsky pada hubungan sosial serta informasi dari teori keterikatan yang menegaskan bahwa kualitas hubungan awal mempengaruhi seumur hidup kompetensi sosial, membantu pendidik anak usia dini mengenali perkembangan sosial emosional sebagai hasil yang signifikan dari anak usia dini. Kontribusi lain dari Vygotsky adalah konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, jarak antara apa seorang anak dapat dilakukan secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan anak dengan dukungan atau yang berikutnya keterampilan yang harus dipelajari. Peran guru adalah untuk membimbing dan mendukung pembelajaran melalui perancah, misalnya mendorong, bantuan, dan umpan balik untuk membantu anak berpindah dari satu tingkat atau keterampilan ke tingkat yang lain. Vygotsky juga percaya bahwa anak-anak penyandang cacat mampu belajar dan bahwa mereka akan belajar paling baik dengan berpartisipasi dalam lingkungan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran bagi anak-anak yang biasanya berkembang. Ini menurut Gargiulo dan Kilgo pada tahun 2005. Selanjutnya yaitu inisiatif program kompensasi. 3 inisiatif penelitian terkenal adalah proyek prasekolah Perry atau cakupan tinggi pada tahun 2005, terus program Chicago Children Center atau CPC menurut Reynolds pada tahun 2008, dan proyek Abecedaria atau Campbell, Ramay Punjello, Sparling, dan Miller Johnson pada tahun 2002. Masing-masing inisiatif ini menyediakan program prasekolah berbasis pusat untuk anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan mengevaluasi efek dari pengalaman prasekolah mereka melalui SMA dan hingga dewasa. Pada tahun 1960-an, program Head Start dirancang untuk mengatasi berbagai pengaruh yang dapat berdampak negatif pada perkembangan anak. Ini program komprehensif yang berfokus pada nutrisi, kesehatan, dan keamanan. Pengembangan lintas domain misalnya fisik, kognitif, sosial, emosional, komunikasi, dan adaptif, dan bidang akademik misalnya literasi dan matematika awal. Keterlibatan dan dukungan orang tua, ekonomis masalah, dan bidang kebutuhan keluarga lainnya. Ini menurut Patterson pada tahun 1987. Layanan adalah disediakan oleh berbagai disiplin ilmu termasuk guru, terapis, psikolog, dan personel layanan sosial. Pada tahun 1972, hukum federal diperlukan program Head Start untuk memesan 10% dari slot mereka untuk anak-anak dengan disabilitas. Program Head Start sekarang memiliki layanan disabilitas rencana yang mencakup strategi untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas. Program kompensasi menunjukkan bahwa intervensi dini dapat memiliki dampak positif dan berkelanjutan pada perkembangan anak dan pembelajaran. Ini menurut Borman. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya melibatkan orang tua sebagai mitra dalam program kolaboratif anak dalam penyampaian layanan berbasis tim yang memandu pendidikan anak usia dini hari ini. Selanjutnya yaitu pengaruh lancar terhadap anak dini pendidikan luar biasa. PAUD menggabungkan filosofi, nilai, dan praktik dari masing-masing bidang dan teori yang dijelaskan
untuk menciptakan disiplin yang berbeda yang menangani kebutuhan anak kecil yang memiliki berisiko cacat atau terkait perkembangan sejak lahir sampai usia 8 tahun dan keluarganya. SC juga dipengaruhi oleh yang pertama yaitu undang-undang dan peraturan federal dan negara bagian, yang kedua inisiatif federal, negara bagian dan lokal, dan yang ketiga organisasi nasional dan praktik yang direkomendasikan, kerangka kerja untuk pembelajaran dan pernyataan posisi, dan yang terakhir yaitu penelitian tentang praktik yang efektif. Selanjutnya yaitu tentang hukum dan peraturan federal dan negara dan inisiatif. Undang-undang Pendidikan Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Federal utama yang terkait dengan PAUD adalah Individu dengan Disability Education Act atau IDEA. Undang-undang IDEA dan peraturan klarifikasi mengidentifikasi persyaratan dan tanggung jawab negara bagian untuk menyediakan pendidikan gratis dan layak atau FAPE untuk anak-anak dan remaja penyandang cacat dan menggambarkan hak-hak anak-anak penyandang cacat dan keluarga mereka. Selanjutnya yaitu IDEA menetapkan prosedur dan kriteria untuk menentukan kelayakan untuk menerima pendidikan khusus dan layanan terkait negara bagian yang diamanatkan oleh IDEA untuk menyediakan pendidikan khusus dan layanan terkait yang memenuhi syarat-syarat anak dari usia 3 sampai 21. Layanan pendidikan khusus adalah didefinisikan sebagai layanan instruksional yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak dan untuk memungkinkan akses ke kurikulum pendidikan umum. Misalnya, adaptasi dan modifikasi materi, strategi pengajaran, dan tujuan metode penilaian alternatif. Layanan terkait pendidikan khusus layanan misalnya bicara, terapi, okupasi atau fisik, teknologi bantu, transportasi, dan juga konseling. Termasuk penitipan anak komunitas, program Head Start, dan program prasekolah yang disediakan oleh distrik sekolah lokal atau koperasi. Ini menurut Dinebale, McIlnerry, dan Hale pada tahun 2006. IDEA mensyaratkan bahwa pendidikan khusus dan layanan terkait harus disampaikan dalam Less Restrictive Environment atau LRE. LRE didefinisikan sebagai memberikan layanan kepada anak-anak penyandang cacat dalam pengaturan yang sedekat mungkin ke lingkungan pendidikan umum yang mencakup teman sebaya yang biasanya berkembang dan yang memenuhi kebutuhan individu anak. Ini menurut Grisam Brown, Hemeter, dan Pretty Fronchak pada tahun 2005. Tim mendokumentasikan keputusan tentang frekuensi dan jenis pendidikan khusus dan layanan terkait dan LRE pada Rencana Pendidikan Individual atau IEP. IEP juga yang pertama yaitu mengidentifikasikan tujuan perkembangan, pendidikan, dan perilaku tahunan untuk anak. Dan yang kedua, mendokumentasikan hubungan antara tujuan anak dan tujuan umum, kurikulum pendidikan, dan standar negara. Terus yang ketiga, menentukan bagaimana tim akan mengevaluasi kemajuan anak. Disabilitas hanyalah salah satu dari banyak karakteristik individu, dan anak-anak penyandang disabilitas lebih seperti teman sebaya daripada mereka berbeda. Bahasa orang pertama menentukan bahwa ketika kita merujuk pada anak yang memiliki cacat, merujuk pada anak terlebih dahulu pelabelan anak dengan kecacatannya. Ini menurut Snow pada tahun 2009. Jadi, misalnya seorang guru akan mengatakan bahwa dia memiliki anak autis di kelasnya dibandingkan anak autis. Bahasa orang pertama telah dianut oleh pendidikan khusus anak usia dini dan organisasi profesi seperti sebagai divisi untuk anak usia dini, sebagai praktik yang direkomendasikan yang berfokus pada seluruh anak dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu ada inisiatif negara untuk Universal Preschool.
Perkembangan standar pembelajaran dini juga dapat ditelusuri pada prasekolah universal atau gerakan Praka dan inisiatif federal lainnya. Misalnya, Head Start mengembangkan kerangka hasil anak yang mengidentifikasi keterampilan, kemampuan, pengetahuan, dan perilaku yang dimiliki anak muda untuk diperoleh anak-anak sebelum mereka memasuki program taman kanak-kanak. Ini menurut Kepala Biro mulai pada tahun 2003. Good Start, Grow yang didanai pemerintah federal, inisiatif cerdas berusaha meningkatkan kualitas program melalui pengembangan standar negara bagian untuk pembelajaran awal dan dukungan untuk pengembangan profesional. Ini menurut Grisham Brown, Pretty Fronchak, Hawkins, dan Winchell pada tahun 2009. Undang-undang No Child Left Behind mengharuskan negara bagian untuk menetapkan standar literasi dini dan matematika untuk anak-anak berusia 4 tahun. Standar adalah pernyataan tentang pengetahuan dan keterampilan dimiliki anak-anak harus dicapai di seluruh domain perkembangan, seperti fisik, kognitif, komunikasi, sosial emosional, dan adaptif atau konten akademik bidang lainnya, misalnya keaksaraan awal, matematika, sains di berbagai usia atau kelas. Ini menurut Brofoda, Leong, Painter, and Seminov pada tahun 2000. Selanjutnya yaitu ada organisasi nasional. Asosiasi Nasional untuk Pendidikan Anak Muda atau NAEC adalah yang terbesar organisasi nasional yang berfokus pada pendidikan anak usia dini yang didedikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan semua anak kecil dengan fokus khusus pada kualitas layanan pendidikan dan perkembangan untuk semua anak sejak lahir sampai hingga usia 8 tahun. Divisi untuk anak usia dini atau DEC, Dewan untuk Exceptional Children adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya termasuk individu yang bekerja atau atas nama anak kecil penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus lainnya dari lahir sampai hingga usia 8 tahun, juga keluarga. Baik NAEC dan DEC percaya bahwa pendidikan anak usia dini harus bersedia untuk semua anak, anak-anak yang biasanya berkembang, anak-anak dengan kebutuhan khusus atau berisiko, dan anak-anak dengan keragaman budaya dan bahasa. Kedua organisasi ini sering berkolaborasi dalam advokasi dan upaya legislatif. Selanjutnya yaitu praktek yang tepat untuk perkembangan NAEC dan DEC. Yang pertama ada Developmentally Appropriate Practice atau DAP yang ditulis oleh NAEC, itu menurut Chopper and Bradecamp pada tahun 2009. DAP menyediakan kerangka kerja prinsip dan praktik yang mendorong pembelajaran dan pengembangan untuk anak kecil dan yang membimbing perkembangan anak usia dini, program, dan layanan. Tujuan DAP adalah untuk mengajar dengan cara yang ditemui anak-anak di mana mereka berada sebagai individu dan sebagai kelompok, dan bantuan setiap anak mencapai tujuan yang menantang dan dapat dicapai berkontribusi terhadap pengembangan dan pembelajarannya yang berkelanjutan. Ini menurut Chopel pada tahun 2006 dan Bradecamp halaman 3. Untuk memenuhi tujuan ini, DAP harus sesuai dengan usia, baik itu secara individu, sesuai dengan sosial dan budaya anak konteks. Misalnya, anak-anak mulai mengembangkan keterampilan literasi awal seperti menulis nama mereka, menceritakan kembali sebuah cerita selama tahun-tahun prasekolah. Tujuan untuk belajar dan bahan-bahan kegiatan dan pengalaman harus membahas berbagai minat dan kemampuan anak dalam suatu program, dan strategi pengajaran harus memberikan tingkat dan jenis dukungan yang dibutuhkan untuk mendorong pembelajaran untuk masing-masing anak. Ini menurut Horn, Lieber, Sandal, Schwartz, dan Wallery pada tahun 2002.
Koppel dan Broadcom pada tahun 2009. Dia juga merencanakan kegiatan yang mempromosikan kerjasama atau bergiliran sehingga anak-anak mengalami kesenangan bermain dengan teman sebaya. Misalnya, dia memperkenalkan permainan papan, membantu kelompok kecil anak-anak membuat alat peraga untuk permainan kelas, dan memuji anak-anak ketika bermain bersama. Strategi dan kegiatan seperti ini akan mendukung anak-anak saat mereka bergerak dari paralel atau berdampingan untuk bermain kooperatif dan berbagi dengan teman sebaya. Ini menurut Chandler dan Maude pada tahun 2009. Praktik yang sesuai secara budaya responsif terhadap sosial dan konteks budaya anak-anak dalam sebuah program. Guru mempelajari tentang konteks sosial, bahasa, dan budaya dari keluarga anak dan dengan mengamati setiap anak selama kegiatan dan rutinitas sehari-hari. Mereka mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman linguistik dan budaya anak-anak saat mereka mengembangkan aktivitas dan rutinitas, memilih materi, dan menyediakan dukungan instruksional dan emosional. Ini menurut Koppel dan Broadcom pada tahun 2006. Misalnya, seorang guru memposting kata-kata umum dalam bahasa Spanyol di setiap pusat hingga orang dewasa dan menggunakan kata-kata itu ketika berinteraksi dengan seorang anak yang berbicara bahasa Spanyol. Selanjutnya yaitu praktik yang direkomendasikan DEC. RPDEC dibagi menjadi 5 area layanan langsung. Penilaian, praktik berfokus pada anak, praktik berbasis keluarga, model interdisipliner, dan teknologi aplikasi, dan 2 area layanan tidak langsung, kebijakan, prosedur, dan perubahan sistem dan persiapan personil. RPDEC berasal dari bukti penelitian mengenai efektivitas praktik tertentu, pengalaman atau kebijaksanaan praktisi dan keluarga mengenai efektivitas strategi yang belum ada dukungan penelitian yang memadai, dan nilai-nilai inti mengenai anak-anak dan keluarga. Beberapa dari nilai-nilai inti ini adalah: yang pertama, semua anak memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam keluarga dan masyarakat. Yang kedua, anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam program berkualitas tinggi yang memberikan pengalaman individual untuk mendorong perkembangan setiap anak. Dan yang terakhir yaitu layanan dan dukungan harus berpusat pada keluarga, mengakui pentingnya keluarga dalam kehidupan anak dan pentingnya hubungan keluarga secara profesional untuk mencapai hasil pilihan bagi anak-anak keluarga mereka. Selanjutnya yaitu ada penyertaan. Di masa lalu, anak-anak penyandang cacat sebagian besar diajarkan secara terpisah pengaturan yang hanya melayani anak-anak penyandang cacat. Ada beberapa kesempatan bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam setting dan kegiatan dengan rekan-rekan yang biasanya berkembang. Ini menurut Odom pada tahun 2000. Dalam situasi di mana anak-anak menghadiri program yang sama dengan teman sebaya, mereka secara rutin dikeluarkan dari kelas untuk berbagai jumlah waktu untuk menerima layanan pendidikan khusus, atau mereka diisolasi dari teman sebaya untuk sebagian besar untuk bekerja pada tujuan individu. Seiring waktu, praktisi, keluarga, dan peneliti mulai mengeksplorasi alternatif untuk kelas terpisah, menyerukan semua anak untuk memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pengaturan inklusif. Dukungan atau penyertaan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan saat ini banyak anak penyandang cacat berpartisipasi dalam pengaturan dan kegiatan bersama dengan teman sebaya yang biasanya berkembang, dan mereka menerima layanan pendidikan khusus di pengaturan inklusif tersebut. Ini menurut DEC NAEYC pada tahun 2009. Inklusi adalah nilai inti yang didukung oleh DEC dan NAEYC. Kedua organisasi ini percaya bahwa anak-anak penyandang cacat dan khusus harus memiliki akses ke ruang kelas dan program yang mereka inginkan jika mereka tidak cacat. Kedua organisasi percaya bahwa semua anak harus memiliki akses ke kurikulum pendidikan umum karena termasuk dalam pengalaman yang bermakna dengan teman sebaya dan menerima dukungan individual untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. DEC dan NAEYC baru-baru ini mengembangkan
pernyataan posisi bersama tentang inklusi anak usia dini, yaitu pada tahun 2009. Definisi penyertaan dari pernyataan posisi ini disajikan dalam definisi berfokus pada 3 fitur inklusi, yaitu akses, partisipasi, dan dukungan. Akses mengacu pada memastikan bahwa anak-anak dan keluarga memiliki akses ke berbagai lingkungan belajar dan pengaturan dalam komunitas mereka, bahwa mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari, rutinitas, dan pengalaman. Juga mereka memiliki akses ke jenderal kurikulum pendidikan. Partisipasi mengacu pada penggunaan dukungan individual untuk membantu setiap anak berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam pengaturan dan aktivitas yang dapat mereka akses. Selanjutnya yaitu ada definisi inklusi. Inklusi anak usia dini mewujudkan nilai-nilai, kebijakan, dan praktik yang mendukung hak setiap anak-anak kecil dan keluarga terlepas dari kemampuannya untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan konteks sebagai anggota penuh keluarga, komunitas, dan juga masyarakat. Yang menentukan fitur inklusi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas tinggi secara dini, dan layanan masa anak-anak adalah akses, partisipasi, dan dukungan. Ini menurut DEC atau NAEC pada tahun 2009. Dari inklusi terjadi ketika praktisi merencanakan dan mendukung partisipasi mereka, mempromosikan rasa memiliki dan keanggotaan, membantu anak-anak terlibat dalam interaksi positif, dan mengembangkan persahabatan dengan teman sebaya, dan mendorong perkembangan setiap anak melalui adaptasi individual, akomodasi, dan dukungan. Ini menurut Chandler dan Maude pada tahun 2009, Horn et al. Pada tahun 2002. Baik, saya Sylvie Apriliani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Ulen Cahayarengganis. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pengembangan. Yang pertama yaitu ada akses. Anak-anak penyandang disabilitas dan mereka yang beresiko mengalami disabilitas kemampuan atau mengalami masalah di sekolah lebih mirip daripada mereka berbeda dengan teman sebayanya yang sebaya. Oleh karena itu, salah satu langkah program pertama dalam mengembangkan program adalah untuk menyediakan semua anak dengan akses ke lingkungan belajar, termasuk pengaturan fisik, kurikulum, pendidikan umum, materi, dan kegiatan yang diinstruksi oleh guru, dan interaksi dengan teman sebaya atau orang dewasa. Salah satu strategi yang paling efektif untuk menyediakan akses ke semua anak bersifat universal, yaitu untuk mengakomodasi kursi roda dan lift gedung dan kamar di sebelah kata dan angka yang dicetak sehingga individu dengan gangguan penglihatan atau yang buta dapat mengidentifikasi lantai mereka dan kamar. Pertimbangan yang sama ini digunakan untuk merancang lingkungan prasekolah sehingga dapat diakses oleh semua anak, termasuk mereka dengan gangguan penglihatan, yang tuli, atau memiliki motorik disabilitas, ataupun kombinasi dari semuanya. Pengaturan yang dirancang secara universal menyediakan semua anak dengan akses ke materi dan semua indoor dan outdoor area pintu. Desain universal untuk pembelajaran atau UDL adalah pendekatan proaktif yang mempromosikan akses dan partisipasi dalam kurikulum pendidikan umum dengan mempertimbangkan beragam kemampuan dan kebutuhan semua anak. Dalam program UDL, tugas guru adalah menyediakan banyak dan beragam jalur untuk belajar. Dengan yang pertama yaitu menyediakan berbagai cara hati-hati yang dipilih. Yang kedua, mengembangkan dan mendukung porting cara-cara alternatif menggunakan bahan dan berpartisipasi dalam kegiatan dan rutinitas. Yang ketiga, menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang responsif terhadap berbagai kemampuan, minat, dan kebutuhan anak.
Prosedur UDL membantu memberi setiap anak akses ke lingkungan belajar, umumnya kurikulum pendidikan, kegiatan sehari-hari, rutinitas, dan pengalaman yang memberikan kesempatan untuk belajar, dibimbing oleh guru. Partisipasi sambil memberi anak-anak akses ke pengaturan dan pengalaman inklusif merupakan langkah pertama yang penting dalam mengembangkan inklusif berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu ada participation, strategi dan dukungan instruksional yang disosialisasikan membantu mereka aktif dan bermakna berpartisipasi dalam pengaturan dan pengalaman yang diakses. Strategi yang pertama adalah pengajaran yang disengaja yang didasarkan bahwa kedua anak dan guru secara aktif berkolaborasi atau berkontribusi pada pembelajaran anak-anak seperti mengidentifikasikan tujuan pembelajaran dan pengajaran yang akan memungkinkan anak mencapai tujuan tersebut. Salah satunya yaitu melalui strategi instruksi yang diberikan oleh guru berdasarkan kebutuhan unik dari individu anak. Bagian penting dari perencanaan dan pengajaran yang disengaja untuk mengembangkan anak memiliki hubungan sosial yang positif dengan teman sebayanya ataupun orang dewasa. Namun memerlukan perencanaan aktif, cukup menempatkan anak-anak dengan dan tanpa kebutuhan khusus dalam lingkungan yang sama tidak menjamin bahwa mereka akan berinteraksi satu dengan yang lain. Orang dewasa harus menunjukkan sikap positif dan memberikan dukungan bimbingan untuk membuat interaksi tersebut positif, menanamkan instruksi, memberikan peluang, melatih keterampilan selama berbagai kegiatan dan rutinitas. Keterampilan sosial emosional. Strategi yang digunakan yaitu EAP, yaitu di dalam kelas selama kegiatan yang bermakna dan fungsional. Yang terakhir yaitu support. Fondasi yang kuat dari program inklusi yaitu DAC atau NIAYC. Melalui pendekatan yang strategis, instruksional untuk mengajar, dukungan administratif, kerjasama antar anggota, dan hubungan positif dengan keluarga. Filosofi program menentukan panggung untuk hubungan orang tua atau keluarga. Dukungan administratif adalah kunci efektif untuk program inklusi. Setiap anggota tim atau keluarga berkontribusi pada pengembangan tujuan anak, strategi instruksional, dan evaluasi untuk kemajuan mencapai tujuan. Baik, sekian dari video kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.